never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I... Semenjak Sam tinggal di kos itu, Sam mendapat tanda seperti luka di leher bagian belakang. Sepulang kuliah, Sam penasaran dengan ruangan yang terkunci dan tidak digunakan lagi. Dari pintu itu ada celah sedikit untuk mengintip ke dalam ruangan. Sam melihat kuntilanak yang tiba-tiba mendekati Sam. Sam terkejut, tiba-tiba kawan kosnya yang keriting sudah berada di belakang Sam. Laki-laki itu lalu memegang Sam dan bertanya apa yang dilakukan Sam di sini. Sam tidak menjawab. Lalu laki-laki itu mengelus pipi Sam sambil berkata, "Apa muka Sam pucat?" Sam mengatakan dia tidak apa-apa. Laki-laki itu bertanya apakah Sam benar-benar tidak mau ditemani. Sam lalu dengan nada tinggi berkata dia tidak mau ditemani. Lalu laki-laki itu memaksa Sam agar mau melayaninya. Tiba-tiba mata Sam terpejam dan Sam nyanyi lagu Linser Wengi lagi. Laki-laki itu melepas tangannya dari tubuh Sam. Laki-laki itu heran dengan Sam yang sekarang menatap tajamlah ke laki-laki itu. Mendengar Sam bernyanyi, laki-laki itu jadi pusing dan hidungnya mengeluarkan darah. Laki-laki itu lari kembali ke kamarnya. Dia berkaca di cermin, melihat hidungnya yang tidak henti-hentinya mengeluarkan darah. Sedangkan Sam yang kini sudah sadar, dia kembali muntah yang ada belatungnya. Malam ini kuntilanak itu keluar dari cermin yang ada di kamar Dinda. Kembali ke laki-laki yang menggoda Sam. Laki-laki itu masih di depan cermin memperhatikan hidungnya yang masih mengeluarkan darah. Ketika laki-laki itu hendak pergi, laki-laki itu melihat bayangannya tetap ada di cermin sambil tersenyum. Laki-laki itu lalu berlari ketakutan hingga menabrak ibu kos. Laki-laki itu mendatangi teman-temannya yang sedang bermain kartu. Tapi laki-laki itu melihat teman-temannya sudah menjadi hantu. Padahal itu hanya perasaan laki-laki itu saja. Laki-laki itu kini sudah berada di kuburan dekat kosnya. Tiba-tiba laki-laki itu terjatuh karena ada tangan yang keluar dari kuburan menarik kaki laki-laki itu. Setelah itu tangan itu menghilang lagi. Laki-laki itu lalu berlari ke mobilnya dan pergi. Di jalan laki-laki itu mengendarai mobilnya dengan gelisah. Tanpa dia sadari, terlihat kuntilanak itu melintas di belakang mobil laki-laki itu dan kini sudah berada di samping mobil laki-laki itu. Tiba-tiba kepala kuntilanak itu masuk ke dalam mobil. Laki-laki itu ketakutan dan tidak bisa mengontrol mobilnya hingga menabrak tiang dan laki-laki itu pun mati. Pemilik kos datang dengan supirnya. Sesampai di pohon besar, si supir disuruh untuk menunggu di mobil. Ibu itu seperti lagi berbicara dengan penunggu pohon itu. Setelah itu, ibu itu menuju ke rumahnya. Ibu itu bertemu dengan pengurus kos. Pengurus kos bercerita. Awalnya dia ragu, tapi setelah terjadi satu orang mati lagi, pengurus kos itu mulai percaya. Lalu pemilik kos mengatakan mengapa pengurus kos itu sembarangan nyanyi Durmo. Dan sekarang Durmo yang memilih anak itu. Lalu pemilik kos ingin bertemu anak yang dipilih Durmo itu, yaitu Sam. Saat itu Sam akan berangkat ke kampusnya. Sam menyempatkan melihat tanda di lehernya di cermin. Sam lalu menutup dengan syal. Di lantai bawah Sam didatangi ibu pemilik kos. Ibu pemilik kos bertanya mengapa panas-panas begini. Sam menggunakan syal. Ketika ibu pemilik kos ingin membuka syalnya Sam, terdengar suara Agung memanggil Sam. Sam lalu berlari ke samping Agung. Ibu pemilik kos itu lalu mendekati mereka berdua. Agung bertanya pada pemilik kos, "Ibu siapa?" Ibu itu tidak menjawab, lalu mendekat pada Sam sambil berkata, "Kamu tidak butuh manusia fana seperti dia." Agung kini seperti tidak sadarkan diri sambil berkata, "Ibu siapa?" Sam merasa ada yang aneh dengan Agung, lalu coba menyadarkan Agung dengan memanggil-manggil namanya. Sam kini lagi berada di rumah Iwang, teman Agung. Iwang yang mempelajari ilmu mistis bertanya pada Sam bagaimana perasaannya pada saat mimpi yang seram. Sam mengatakan di badannya tidak merasakan apa-apa. Iwang bertanya lagi apakah sehabis mimpi Sam menjadi teringat dengan ibunya. Pertanyaan Iwang membuat Agung tidak enak dengan Sam. Agung lalu meminta Iwang tidak menanyakan hal yang sensitif. Pada saat Agung dan Iwang berbincang berduaan, Sam membuka-buka buku Iwang. Di buku itu Sam melihat gambar yang sangat mirip dengan mimpinya. Tapi yang bikin Sam penasaran dengan tulisan di buku itu, yaitu yang kuat yang pelihara. Sam lalu pamit untuk pulang. Agung mengejar Sam.
Di depan rumah Iwang, Agung meminta kejelasan hubungan mereka. Agung sudah tidak kuat digantung begini, tapi Sam belum mau kasih jawaban karena dia masih memiliki masalah yang menghantuinya. Dan akhirnya mereka ribut besar, dan pada akhirnya Sam memilih untuk sendiri. Agung mengejar Sam dan memeluk Sam dari belakang sambil berkata, "Aku sayang kamu." Sam meminta Agung meninggalkan Sam sendiri, tapi Agung masih juga memaksa. Tiba-tiba Sam seperti kerasukan lagi. Dia mulai memejamkan matanya lalu bernyanyi Durmo. Lalu matanya terbuka menatap tajam ke Agung. Dan seperti biasa, kepala Agung menjadi pusing dan hidungnya mengeluarkan darah. Dan setelah itu Sam pun muntah yang ada belatungnya. Setelah itu Sam pergi meninggalkan Agung. Keesokan hari Sam menerima telepon dari orang tua Agung. Orang tua Agung menanyakan keberadaan Agung. Sam mengatakan mungkin Agung menginap di rumah Iwang. Orang tua Agung mengatakan Agung tidak ada di rumah Iwang. Sam lalu berjanji pada orang tua Agung akan ikut membantu mencari Agung. Di kampus Sam merasa gelisah, dia takut terjadi apa-apa dengan Agung. Sepulang dari kampus, Sam mencoba menelpon HP Agung, tapi HP Agung tidak aktif. Sam coba datang ke rumah Iwang, tapi Agung benar-benar tidak ada di rumah Iwang. Hingga malam hari, orang tua Agung mengabarkan pada Sam bahwa Agung belum juga pulang. Di malam hari, Sam terbangun dari tidurnya karena sepertinya dia mendengar suara Agung. Sam mengikuti sumber suara itu. Ternyata suara itu dari dalam ruangan yang tidak terpakai itu. Sam mencoba melihat ke dalam ruangan itu. Tiba-tiba, ibu pengurus kos datang mengagetkan Sam. Lalu ibu pengurus kos marah dan memperingatkan Sam untuk tidak membuka ruangan itu, lalu menyuruh Sam kembali ke kamarnya. Keesokan malam, Sam mencari berita di koran tentang penemuan orang atau yang lainnya. Dinda bertanya apakah Sam sudah mencari di beberapa rumah sakit. Sam mengatakan dia sudah mencari tapi tidak ada. Tiba-tiba Sam berpikir lalu bertanya pada Dinda, "Mengapa Dinda tanya-tanya Agung terus?" Dinda mengatakan dia ikut khawatir. Lalu Sam mengatakan pada Dinda, "Dinda suka kan sama Agung?" Dari pertama kali Sam mengenalkan Agung pada Dinda. Dinda berdiri lalu memegang Sam dan bertanya, "Ada apa dengan Sam?" Sam kembali lagi tak sadarkan diri lalu bernyanyi Durmo lagi. Dinda heran dengan Sam. Tiba-tiba Dinda mengeluarkan darah. Sam tersadarkan lalu menyuruh Dinda untuk pergi. Sam lalu muntah belatung lagi di dekat cermin. Lalu Sam melihat bekas di lehernya. Tiba-tiba Sam pun pingsan. Sedangkan Dinda dia akan pergi mandi sekalian membersihkan darah di hidungnya. Tapi dua kamar mandi di dekat kamar Dinda sepertinya ada orang. Dinda terpaksa pergi ke kamar mandi di bawah yang ada di luar sana. Ketika Dinda asik mandi, tiba-tiba Kunti itu muncul dari dalam bak mandi dan membuat Dinda kaget dan kepalanya membentur tembok dan Dinda pun mati. Kejadian itu membuat semua penghuni kos, termasuk pengurus kos, pindah dari kos itu. Di saat yang lain mulai berkemas untuk meninggalkan kos ini, Sam memilih untuk tetap tinggal di kos ini. Sam merasa Agung berada di kos ini. Sampai-sampai teman kosnya mengatakan Sam gila. Setelah di kos itu tinggal Sam sendiri, Sam mendengar suara Agung lagi. Sam turun ke lantai bawah. Sam melihat ada darah di tangga mengarah ke dalam ruangan yang tidak terpakai itu. Sam mengambil benda yang terbuat dari besi, lalu menghancurkan gembok. Sam juga memecahkan kaca agar tangannya bisa masuk dan membuka kunci pintu dari dalam. Setelah pintu terbuka, di dalam ruangan itu sangatlah gelap. Sam mengambil lampu tempel lalu masuk ke dalam. Sam menemukan Agung dengan kondisi yang trauma karena ketakutan dan badannya dipenuhi darah. Saya memapah Agung untuk keluar dari ruangan itu. Ternyata di luar sudah ada Doro Ayu Sukma. Doro Ayu Sukma lalu berkata pada Sam bahwa sudah dia katakan Sam harus bisa memisahkan dengan manusia-manusia lemah. Doro Ayu Sukma lalu bercerita bahwa sudah bertahun-tahun Wongso Makujiwo memelihara kuntilanak untuk pesugihan. Dan di ruangan ini mereka jadikan tempat untuk memberikan tumbal pada kuntilanak. Lalu tempat ini terbakar, membakar semua keturunan Wongso Mangkujiwo. Sedangkan Doro Ayu Sukma tidak bisa mempunyai anak, sedangkan saya mempunyai bakat besar.
Cuma kata Doro Ayu Sukma, Sam belum bisa mengendalikan kekuatan besar yang ada pada Sam. Sebuah kekuatan yang bisa mengabulkan segala keinginan Sam dan kekuatan yang dapat membalaskan dendam Sam. Doro Ayu Sukma lalu berbicara berbisik-bisik pada Sam. Sam tiba-tiba menjadi tunduk kepada Doro Ayu Sukma. Agung meminta Sam untuk tidak mendengarkan perkataan Doro Ayu Sukma. Tapi ternyata Sam sudah kerasukan, matanya pun kini berwarna putih semua. Sam ingin membunuh Agung. Agung terus meminta Sam untuk melawan. Sam tiba-tiba sadar dan mengatakan pada Agung jika dia tidak kuat. Sam kembali kerasukan lagi. Agung tidak henti-hentinya meminta Sam untuk melawan agar tidak kerasukan. Sam akhirnya berhasil, lalu Sam memapah Agung lagi untuk keluar dari ruangan. Doro Sukma Ayu mendatangi mereka. Agung meminta Sam untuk tidak mendengarkan kata-kata Doro Ayu Sukma. Agung lalu maju, tapi sekali sentuh saja Agung sudah terjatuh. Sam lalu mengatakan pada Doro Ayu Sukma bahwa dia tidak mau jadi penerus mereka, dan Sam mengancam akan melaporkan bahwa tempat ini dibuat pesugihan oleh Doro Ayu Sukma. Doro Ayu Sukma marah, lalu dia menyanyi Durmo, memanggil kuntilanak. Ternyata Sam juga nyanyi Durmo untuk memanggil kuntilanak. Mereka saling beradu memanggil kuntilanak. Doro Ayu Sukma lalu mengeluarkan darah dari hidungnya. Dia lalu berbalik memanggil Sam Doro dan memohon pada Sam untuk menolong dia. Ayu Sukma mengatakan dia belum siap mati. Sam mengatakan dia tidak tahu caranya. Ayu Sukma mengatakan pecahkan semua cermin antik tempat kuntilanak itu keluar. Sam ke kamarnya. Tiba-tiba tangan kuntilanak itu sudah keluar dari cermin. Sam secara tidak sengaja memegang gunting. Sam teringat kejadian itu seperti di mimpinya yang sedang memegang gunting. Sam lalu melempar gunting itu hingga cermin itu pecah. Sam ingat di kamar Dinda juga ada cermin seperti di kamarnya. Sesampai di kamar Dinda, Sam mengambil batu. Sam kembali ingat dengan mimpinya yang sedang memegang batu. Sam lalu memecahkan cermin itu dengan batu. Lalu Sam pergi ke kamar sebelah lagi. Sam mengambil piring dan sama seperti di mimpinya yang sedang memegang piring. Sam kembali memecahkan cermin dengan piring itu. Sam menghitung cermin yang dia pecahkan baru 3. Ada 1 cermin lagi. Sam lalu ingat dan dia kembali ke ruangan terlarang itu. Sesampai di sana kuntilanak sudah keluar dari cermin. Kuntilanak itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Sam. Sam menemukan Ibu Ayu Sukma. Ibu Ayu Sukma lalu memohon pada Sam untuk menolong dirinya karena dirinya belum siap mati. Tapi dari belakang ibu itu perlahan mendekat kuntilanak dan lalu mematahkan leher ibu itu. Kuntilanak itu lalu mendekati Sam. Sam lalu mengucap kata yang kuat yang memelihara berulang-ulang kali hingga 3 kali. Kuntilanak itu lalu kembali ke dalam cermin, dan cermin itulah satu-satunya yang tidak dipecahi Sam. Dan setelah kejadian itu, Sam malah betah tinggal di kos itu, padahal Agung sudah mencarikan kos di kota dengan harga murah. Oke geng, sekian alur cerita film Kuntilanak. Wassalam.